Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai, sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Pengelolaan ASN dilakukan untuk memotivasi dan juga meningkatkan produktivitas pegawai dalam melaksanakan tugasnya, sehingga mampu berkontribusi pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Organisasi membutuhkan pegawai yang jujur, kompeten, dan berdedikasi. Untuk dapat membangun profesionalitas birokrasi, maka konsep yang dibangun dalam Undang-Undang ASN sebagai berikut, yaitu yang pertama, pegawai negeri sipil. Pegawai negeri sipil merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu. Diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah. Untuk menjalankan kedudukannya, maka ASN memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, sebagai pelayan publik. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah sebagai perekat dan pemersatu bangsa. ASN berfungsi, bertugas, dan berperan untuk melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, ASN harus mengutamakan kepentingan publik dan masyarakat luas dalam menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut. Harus mengutamakan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik. Agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, dapat meningkatkan produktivitas, menjamin kesejahteraan ASN dan akuntabel, maka setiap ASN diberikan hak. Hak yang pertama yaitu hak untuk PNS. 1. Gaji, tunjangan, dan fasilitas. Yang kedua, cuti. Yang ketiga, jaminan pensiun, jaminan hari tua. 4. Perlindungan. Dan yang terakhir sebagai pengembangan kompetensi. Sedangkan P3K memiliki hak yang pertama yaitu gaji, tunjangan, yang kedua cuti, yang ketiga perlindungan, dan yang keempat pengembangan kompetensi. Kewajiban PNS dan P3K yaitu yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan serta pemerintahan yang sah. Yang kedua yaitu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. 4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam yaitu menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Dan yang terakhir, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kode etik dan kode perilaku ASN. Yang pertama yaitu melaksanakan tugas dengan jujur. Yang kedua, melaksanakan tugas cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Dan yang terakhir yaitu melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sistem merit pada dasarnya adalah konsepsi dalam manajemen SDM yang menggambarkan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan semua proses dalam pengelolaan ASN, yakni pada pertimbangan kemampuan dan prestasi individu untuk melaksanakan pekerjaannya. Mari kita lanjut pada pembahasan selanjutnya yaitu Smart ASN. Smart ASN terdiri dari literasi digital, yaitu kecakapan dalam menggunakan media digital, etis dalam menggunakan media digital, budaya dalam menggunakan media digital, serta aman dalam menggunakan media digital.
Ada dua hal yang penting dalam berinteraksi di dunia digital. Pertama yaitu penghargaan pada diri sendiri akan menjaga kepentingan kita di dunia digital. Kita akan bijak mengekspos diri kita melalui pesan yang kita buat dan kita bagikan. Kedua yaitu penghargaan pada orang lain. Bisa kita lihat contoh penerapan prinsip tersebut pada media sosial. Perkembangan media sosial yang awalnya untuk mempererat hubungan antar pengguna lalu mulai bergeser ketika ada pihak-pihak yang memiliki kepentingan ekonomi, politik, dan sara, sehingga kita perlu bijak dalam menggunakan media digital. Demikianlah pemaparan materi saya tentang manajemen dan smart ASN. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.